Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Apa? Serahkan padamu, jangan bermimpi. Kaisar, patung batu ini jangan dipercaya. Lebih baik serahkan saja padaku tugas muda itu, ucap patung bermata merah sambil mengejek patung bermata biru. Sialan, aku ini lebih pintar darimu. Jadi akulah yang pantas melakukan perintah Kaisar. Teriak patung bermata biru. Jadi kamu mau apa hah? Teriak patung batu bermata merah. Apa? Keduanya saling berdebat, dan ini membuat Lin Tian merasa pusing. Sedangkan Xianling yang melihat semuanya dari jauh, dia tidak banyak bicara dan malah ragu untuk mendekati Lin Tian, itu karena kedua patung bodoh ini. Mendesah, kenapa dulu orang itu mau menerima mereka, ucap Xianling. Ketua, bukankah dulu kamu dan Dewa Neraka juga setuju? Hahaha, ucap salah satu bawahannya sambil tertawa. Diam kau, kalian harus ingat. Jangan sampai Kaisar tahu, bahwa dulu aku juga setuju masalah suku patung batu suci ini, ucap Xianling yang mengingatkan bawahannya. Tapi ketua, wajah bawahannya seketika itu berubah menjadi cemas, bahkan yang lainnya juga menatap ketuanya dengan senyum yang canggung. Melihat seluruh bawahannya terdiam dan berkeringat dingin di seluruh tubuh mereka, ini membuat Xianling merasa ada sesuatu yang salah, tapi dia tidak tahu apa itu. Kenapa kalian diam saja? Apakah kalian tidak ingin merahasiakannya untukku? Apakah kalian tidak tahu, kalau dulu aku setuju, itu karena aku berpikir mereka kuat dan juga sedikit lucu, ucap Xianling yang mengingat saat dia dan Dewa Neraka setuju, dengan permintaan Kaisar Langit. Jadi kamu tahu soal patung batu suci ini? Jadi kamu juga yang setuju menerima mereka, ucap Lin Tian. Waduh, Xianling tiba-tiba saja mendengar suara dari belakangnya. Saat dia melihat ada Lin Tian yang menatapnya dengan wajah yang marah, bahkan Xianling gemetar saat melihat wajah marah Lin Tian itu. Kaisar, itu aku bukannya tidak mau mengatakannya. Tapi masalahnya adalah aku, Xianling tidak bisa berkata apa-apa, karena dia tahu Lin Tian telah marah. Kita harus berbicara baik-baik sekarang, jadi kamu mau ikut aku dengan baik-baik atau tidak, ucapan Lin Tian barusan begitu dingin, dan ini membuat Xianling langsung dengan patuh ikut dengan dia ke dalam ruangan lain untuk berbicara. Di dalam ruangan itu, Xianling tidak bisa berbohong dan mengatakan asal-usul suku patung batu suci itu kepada Lin Tian. Dan dia juga dengan jujur mengaku, kalau dia dan Dewa Nerakalah yang menerima mereka menjadi penjaga istana pengadilan ini. Lin Tian yang mendengar asal-usul suku patung batu suci ini cukup terkejut, tapi terkejutnya hanya sebatas itu saja. Dan karena Xianling tidak jujur kepadanya, Lin Tian meminta dia untuk mengawasi para suku patung batu suci itu dalam hal membersihkan, dan membangun kembali istana pengadilan ini. Kamu sudah mengerti bukan? Pokoknya setelah aku kembali, semuanya harus sudah beres. Ucap Lin Tian. Baik Kaisar, ucap Xianling yang hanya dengan pasrah menerima keadaannya yang sekarang. Saat keduanya keluar, seluruh pasukan rahasia menahan tawa saat melihat wajah sedih Xianling. Beberapa dari mereka sadar, kalau Xianling sudah diberi sedikit arahan oleh Lin Tian. Tentu saja Xianling melihat semua itu, dia berjanji akan mendidik lagi anak buahnya dengan baik. Kalian berani-beranian tertawa di belakangku. Lihat saja nanti setelah Kaisar pergi, ucap Xianling sambil menatap mereka semua dengan tatapan marah. Mendengus, masih ada satu hal lagi yang hampir aku lupakan, ucap Lin Tian secara tiba-tiba, dan segera berhenti setelah mengingat sesuatu. Apa itu Kaisar? Tanya Xianling. Aku hanya ingin kamu yang mengerjakan tugas dariku itu sendiri. Jika sampai ada satu orang dari bawahanmu mengeluh,
atau para kepala patung batu ini mengatakan ada yang membantumu, maka aku tidak akan segan-segan mengurungmu bersama otak batu ini selama 1 tahun, ucap Lin Tian sambil menatap ke arah Zi Yanling tanpa ekspresi. Gubrak, Zi Yanling langsung jatuh berlutut setelah mendengar ucapan Lin Tian. Dia sadar sekarang, kalau kaisar yang dia ikutinya ini sangat berbeda dengan kaisar langit yang lama. Meskipun Lin Tian terlihat muda, tapi dia benar-benar bisa melihat apa yang ada dalam pikiran orang lain. Mungkin karena inilah, dia bisa mendapatkan warisan dan menjadi penerus kaisar langit. Baiklah kaisar, ucap Zi Yanling dengan lemah. Lin Tian cukup puas dengan jawaban Zi Yanling, dan dia pun kembali menuju tempat di mana 2 patung yang masih ribut. Ini adalah tugasku yang memimpin, jadi kamu diam saja, teriak patung biru. Kamu diam saja, dasar otak batu, teriak patung bermata merah. Kamu tuh yang otak batu, balas patung bermata biru. Lin Tian, Zi Yanling, dan yang lainnya saat mendengar ucapan kedua payung itu, mereka semua hanya terdiam. Mereka merasa aneh dengan perdebatan antara 2 patung batu itu. Keduanya saling menghina pikiran mereka sendiri, yang padahal pikiran mereka berdua itu sama saja. Ngomong-ngomong kalau tentang kepala suku patung batu suci, Lin Tian memintanya untuk kembali ke sukunya, itu untuk membawa beberapa suku batu lagi ke sini. Jadi karena itulah dia tidak ada lagi di istana untuk sementara. Awalnya Lin Tian ingin salah satu dari keduanya memimpin, tapi dia yakin semua itu tidak akan dapat diselesaikan dengan baik oleh mereka. Akhirnya Lin Tian memiliki pikiran untuk meminta Zi Yanling yang menjadi pemimpin. Kalian berdua, cepat hentikan, teriak Lin Tian. Kaisar, ucap mereka serentak, dan langsung berlutut ke arah Lin Tian. Baiklah, yang akan menjadi pengurus selama aku pergi adalah Zi Yanling. Ingat ini, kalian harus menuruti apapun perintah henta, ucap Lin Tian dengan serius. Kedua patung batu itu awalnya tidak mau, tapi setelah melihat kalau Lin Tian akan marah lagi kepada mereka, ini membuat mereka langsung mengangguk setuju saat itu juga. Baiklah, aku akan pergi untuk sementara, jadi kalian harus bersikap baiklah, ucap Lin Tian sambil berjalan meninggalkan istana tersebut. Mendehem, kalian harus bekerja dengan baik untuk kaisar kita, ucap roh pelindung sebelum dia mengikuti Lin Tian dari belakang. Setelah memastikan Lin Tian sudah pergi, kedua patung itu menghela nafas dengan berat, karena mereka terasa terbebaskan dari bahaya yang super bahaya. Tentu Zi Yanling juga menghela nafas lega saat melihat Lin Tian pergi. Tapi bukan berarti dia tidak akan melaksanakan tugas yang telah diberikan Lin Tian, tapi dia menghela nafas karena memikirkan bagaimana membuat suku patung batu suci ini sedikit patuh kepadanya. Hais, aku baru saja bebas, tapi sudah mendapatkan tugas yang berat seperti ini. Aku merasa lebih baik bertempur di medan perang, ketimbang mengatur batu-batu bodoh ini, ucap Zi Yanling dalam hatinya. Semua bawahannya tertawa kecil, itu saat mereka melihat ketua mereka yang masih sial. Sejak mereka dikurung dan diperlakukan kejam di sini, itu baru pertama kalinya mereka bisa bercanda lagi seperti sekarang. Sial, jangan tertawa, teriak Zi Yanling kepada bawahannya. Ketua, apakah kamu lupa lesan dari kaisar? Jika kami ikut membantumu, mungkin ketua akan menjadi kuli di alam bawah selama 1 tahun, balas salah satu bawahnya. Sial, awas saja kalian nanti, ucap Zi Yanling dengan wajah kesal. Tapi di hatinya ada sedikit perasaan senang, dan itu membuatnya agak santai. Semua orang di sana tertawa saat mendengar ucapan dari Zi Yanling, dan mereka merasa kalau diri mereka telah kembali di saat-saat mereka hidup bersama. Walaupun banyak saudara dari mereka yang mati, itu akibat kecerobohan tim mereka pada saat itu. Tentu saja hal itu menyakitkan, tapi mereka tahu kalau saudara mereka yang mati tidak ingin melihat mereka sedih.
Karena itulah, tertawa bukan berarti bahagia, dan menangis bukan berarti sedih. Kadang-kadang mungkin orang lain melihat mereka tertawa, dan merasa kalau hidup orang itu lebih baik darinya. Tapi kadang-kadang itu semua tidaklah seperti yang orang lain pikirkan, karena mereka tidak mengenali yang lain dengan baik. Kadang-kadang mereka hanya memperlihatkan sifat luar mereka saja, itu agar menutupi apa yang ada di dalam hati mereka. Mereka sepertinya tertawa bahagia, ucap roh pelindung kepada Lin Tian, keduanya masih berdiri tidak jauh dari istana pengadilan itu. Iya, tapi aku tahu kalau tawa mereka hanyalah kamuflase, untuk menyembunyikan hati mereka yang sakit, jawab Lin Tian dengan wajah tenang sambil memandang ke arah istana pengadilan itu. Kenapa mereka harus menyembunyikan perasaan mereka? Bukankah jika mereka ingin menangis, mereka tinggal menangis saja? Ucap roh pelindung yang merasa kalau orang-orang ini berpikir terlalu berlebihan. Itu karena, dengan bersedih tidak akan menghasilkan apapun. Hanya dengan menangis, yang mati tidak bisa hidup kembali bukan? Jadi lebih baik mengukir saudara mereka di hati mereka sendiri, lalu terus mengingat tujuan dan cita-cita mereka saat bersama-sama. Itu agar membuat mereka bisa maju lebih jauh, tanpa melupakan rasa sakit lebih salam, jelas Lin Tian. Mendengar penjelasan itu, roh pelindung terdiam dan tidak banyak bicara lagi. Dia merasa kalau hidup memang terlalu sulit dipahami, bahkan bisa dibilang sangat sulit dikendalikan oleh pikiran mereka. Hanya beberapa orang yang dapat mengendalikan sedikit takdir mereka sendiri dengan baik, tapi bukan berarti mereka terlepas dari takdir mereka. Ayo pergi, kita harus kembali secepatnya, ucap Lin Tian. Baiklah, kita akan kemana Kaisar? Tanya roh pelindung kepada Lin Tian dengan wajah penasaran. Tentu saja ke neraka, lebih tepatnya ke tempat yang kami katakan sebelumnya itu. Jawab Lin Tian kesal. Iya, tapi yang aku tanyakan adalah Kaisar mau kemana sekarang? Bukankah Kaisar hanya tinggal merobek ruang, dan bisa sampai ke tempat kita sebelumnya dengan cepat? Atau Kaisar berencana untuk turun melalui jembatan itu lagi? Tanya roh pelindung dengan wajah polos. Lin Tian yang mendengar itu langsung marah. Jika dia bisa merobek ruang untuk turun ke neraka, lalu kenapa roh ini tidak mengatakannya dari tadi? Padahal, dia memang berencana turun melewati jembatan takdir. Kenapa kamu tidak mengatakannya kepadaku? Tanya Lin Tian. Lah, Kaisar sendiri tidak bertanya padaku, jawab roh pelindung itu dengan spontan. Sepertinya kamu ingin mati, ucap Lin Tian sambil mengeluarkan bola api dari tangannya. Wah, maafkan aku Kaisar, ucap roh pelindung itu dengan cepat, saat dia tahu kalau Lin Tian marah kepadanya. Jika kamu masih bersikap bodoh seperti itu, aku akan melemparkanmu ke dalam ruang jiwaku untuk bermain dengan beberapa saudaraku nantinya, ucap Lin Tian. Aku tidak akan berani, aku akan mengubah sikap bodoh ini, jawab roh pelindung dengan ketakutan. Siapa yang akan percaya denganmu? Ucap Lin Tian dalam hatinya, sambil berbalik dan merobek ruang di depannya. Keduanya pun masuk langsung menuju ke neraka paling bawah, yaitu tempat di mana orang-orang di dunia tingkat rendah sampai tinggi dihukum. Saat Lin Tian keluar dari ruang itu, dia melihat kalau tempat dia muncul dan berdiri ini, dia berada di ujung jurang neraka. Bahkan tidak ada jalan lain untuk menuju ke sisi yang lain dari neraka itu, karena di bawahnya Lin Tian melihat api yang sangat luar biasa panasnya. Jika itu orang biasa berada di sini, maka mungkin dia sudah mati karena meleleh. Apakah ini nerakanya? Tanya Lin Tian kepada roh pelindung. Lihat Tuan, tempatnya berada jauh di depan, dan masih butuh beberapa hari lagi untuk ke sana jika kita terbang, jawab roh pelindung itu. Apa, bukankah tadi kamu mengatakan kalau kita bisa sampai di sana dengan cepat? Kenapa tiba-tiba sekarang menjadi beberapa hari? Tanya Lin Tian dengan kaget.
Roh sialan ini telah mengatakan kalau dia bisa sampai ke neraka paling bawah, itu dengan cara merobek ruang saja tanpa turun lagi ke bawah jembatan takdir. Tapi sekarang untuk menuju tempat itu, Lin Tian butuh beberapa hari untuk pergi ke sana. Bukankah itu sama saja membuat Lin Tian kesal? Kaisar, aku tadi hanya mengatakan kalau kita bisa turun dengan merobek ruang, dan juga bisa terbang ke sana. Aku tidak pernah mengatakan kalau setelah kita merobek ruang, lalu tujuan kita sudah ada di depan mata, jawab roh pelindung itu kepada Lin Tian. Mendengar jawaban dari roh itu, ini benar-benar membuat hati Lin Tian terasa menyakitkan. Dia sangat ingin menamparkan roh ini sampai mati, namun sayangnya dia menghentikan rencananya. Karena Lin Tian sekarang sudah sampai, maka dia tidak punya pilihan lain lagi untuk terbang menuju tempat itu. Jika dia tahu akan butuh beberapa hari untuk sampai ke sana, maka dia akan pergi setelah masalah di negeri langit selesai. Tapi sekarang mungkin dia harus ke tempat itu dulu, dan setelah itu barulah kembali. Baiklah, mari kita jalan. Kamu tunjukkan jalannya, ucap Lin Tian. Siap Kaisar, jawab roh pelindung itu dengan terbang di depan Lin Tian sebagai pemimpin jalan. Fiuh, Lin Tian hanya dapat menghela nafas berat, sambil mengikuti roh pelindung itu. Cerita berpindah. Kaisar Harimau, bagaimana? Tanya Dewa Angin. Menurutmu bagaimana? Tanya bayi kecil sambil menatap Dewa Angin. Saat ini keduanya berada di dalam aula pertemuan, dan mereka hanya sedang menunggu perubahan yang terjadi di negeri langit. Beberapa saat yang lalu, Dewa Angin melihat bayi kecil tersenyum sendiri. Dewa Angin merasa kalau ada berita lain dari alam langit, karena itulah dia langsung menanyakan keputusan kepada bayi kecil. Baiklah, kakak juga sudah setuju mengirim pasukan ke sana. Karena orang-orang itu sudah berada di negeri langit, dan, mari kita ke sana. Ucap bayi kecil berdiri dengan senyum di wajahnya. Dewa Angin yang melihat kalau bayi kecil berdiri dan memutuskan untuk bergerak, dia dengan senang hati langsung menerima perintahnya itu, dan mengatakannya kepada seluruh pasukan yang telah bersiap untuk bertempur. Hahaha, akhirnya kita berangkat. Semuanya, jangan buat malu pasukan kita. Teriak Jenderal Nanmo dari keluarga Nan. Siap, semua pasukan itu berteriak dan mengangkat senjata mereka ke langit. Yang lain juga begitu, mereka mengangkat senjata mereka, itu pertanda kalau mereka telah siap untuk bertempur. Bayi kecil yang melihat kesiapan para pasukan itu pun mengangguk puas. Kaisar Harimau, semuanya sudah siap. Ucap Dewa Angin setelah beberapa saat baru saja kembali ke sisi bayi kecil. Baiklah, saatnya kita berangkat. Aku harap mereka tidak mengecewakanku, ucap bayi kecil dengan senyum yang dingin sambil mengangkat tangannya, dan sebuah lubang hitam muncul di langit. Semuanya dengarkan perintahku. Bunuh mereka, teriak bayi kecil sambil memimpin terbang, dan langsung masuk ke lubang hitam. Bunuh mereka, teriak semua pasukan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.